Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Ali dengan NPM 0735231199. Jadi di video ini saya akan membuat UAS website yang dimana untuk tugasnya diminta untuk buat CRUD, PHP MySQL minimal 5 tabel. Baik, jadi langsung saja di sini saya membuat 5 buah tabel, di mana ada tabel karyawan, tabel jabatan, tabel divisi, tabel agama, dan juga tabel status. Nah, pertama-tama sebelum kita memulainya, pastikan Apache dan juga MySQL yang ada di exam kita itu sudah dijalankan. Kemudian setelah itu kita mengakses localhost yang ada di browser. Setelah itu kita pilih PHP MyAdmin. Di sini saya sudah pilih. Kemudian di sini kita bisa menambahkan database baru. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebuah database baru dengan nama database-nya itu adalah UASWeb. Nah, baik, setelah kita menambahkan database baru, di sini kita pergi ke bagian SQL untuk membuat tabel yang ingin kita buat. Nah, baik, untuk penjelasannya di sini, pertama-tama di sini saya menggunakan perintah create untuk membuat sebuah tabel, create tabel untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini saya menggunakan perintah if not exists, yang artinya perintah ini tuh digunakan agar walaupun sudah ada tabel jabatan lainnya, tapi kita masih dapat tetap membuat tabel jabatan. Jadi di sini pada baris ini tuh artinya saya akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel jabatan, yang dimana terdapat dua atribut di dalamnya. Ada atribut ID jabatan yang bertipe data integer. Kemudian auto increment ini itu digunakan agar setiap datanya itu terus bertambah. Karena untuk ID jabatan sendiri itu nilainya itu kayak berbeda-beda gitu. Dia adalah nilai unik yang berbeda-beda. Tidak boleh sama. Sehingga untuk ID jabatan sendiri itu adalah primary key. Primary key itu adalah nilai unik, yang dimana nilainya itu berbeda-beda. Nah, kemudian lanjut lagi ke atribut yang kedua, yaitu nama jabatan dengan tipe data varchar dengan panjangnya itu 50. Kemudian not null. Nah, di sini arti dari not null ini adalah pada kolom nama jabatan ini nanti harus diberikan inputan atau diberikan nilai, tidak boleh sampai kosong. Nah, kemudian di sini menggunakan perintah insert into jabatan, yang artinya saya ingin memberikan nilai pada kolom nama jabatan yang dimana nilainya itu ada manajer, staff, dan juga supervisor. Jadi, pada baris ini tuh saya memberikan ketiga nilai tersebut ke dalam kolom nama jabatan yang ada di dalam tabel jabatan. Nah, selanjutnya di sini saya membuat tabel divisi dengan atributnya ada dua juga, ID divisi dan juga nama divisi. Di mana ID divisi bertipe data integer dan merupakan primary key, kemudian nama divisi dengan tipe data varchar dengan panjang 50 dan tidak boleh kosong. Kemudian saya juga memberikan nilai kepada kolom pada atribut nama divisi dengan nilai HR, promosi, dan IT yang ada di tabel divisi. Kemudian selanjutnya saya juga membuat tabel agama di mana terdapat atribut ID agama yang merupakan primary key dan bertipe data integer, kemudian nama agama yang bertipe data varchar dengan panjangnya itu 50 dan tidak boleh kosong. Di sini saya juga memberikan nilai pada atribut nama agama dengan nilainya itu ada Islam, Kristen, dan Hindu yang ada di dalam tabel agama. Nah, selanjutnya juga ada sebuah tabel status yang dimana dengan atributnya ID status dan juga nama status. ID status bertipe data integer dan merupakan primary key. Sedangkan nama status itu dia bertipe data varchar dengan panjang 5 dan tidak boleh kosong. Saya juga memberikan nilai ke atribut nama status. Nilainya itu ada dua, yaitu
tetap dan kontrak. Jadi, saya memberikan nilai tersebut ke atribut nama status yang ada di dalam tabel status. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tabel karyawan, di mana di sini tabel karyawannya ada dua atribut sebenarnya, yaitu atribut ID karyawan bertipe data integer dan juga merupakan primary key, dan juga atribut nama bertipe data varchar dengan lebarnya itu panjangnya itu 100, kemudian tidak boleh kosong. Nah, di sini kenapa ada ID jabatan, ID divisi, ID agama, dan ID status? Karena keempat ID itu merupakan foreign key, yang dimana foreign key ini tuh kayak kolom dari tabel yang berelasi dengan tabel lain. Karena di sini keempat ID tersebut merupakan foreign key, jadi pada tabel karyawan yang kita buat di sini kita tambahkan foreign key ID jabatan, yang artinya di mana ID jabatan merupakan foreign key, reference itu merujuk pada tabel jabatan. Kemudian on delete set null itu artinya ketika suatu saat tabel jabatan itu dihapus, maka kolom ID jabatan yang ada di dalam tabel karyawan itu akan bernilai nol, bukan 0 ya, tapi 0. Nah, kemudian sama halnya dengan foreign key, sama halnya dengan ID jabatan yang merupakan foreign key, di sini juga ada ID divisi, ID agama, dan ID status yang merupakan foreign key juga dan merujuk pada masing-masing tabel. Ya, mungkin itu untuk bagian penjelasan database-nya. Di sini kita mengklik Go untuk membuat tabel tersebut. Sebentar, di sini ada kesalahan. Sebentar, kita buat dulu database. Nah, di sini buat dulu wasweb create. Nah, kemudian di sini kita masukkan yang tadi. Sebentar. Nah, di sini kita pergi ke SQL, kemudian kita masukkan tadi perintah-perintah yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah ada kelima tabel tersebut, tabel agama, divisi jabatan, karyawan, dan juga tabel status. Oke, selanjutnya kita beralih ke VSCODE untuk penjelasan programnya. Oke, baik. Jadi, pada bagian di VSCODE-nya ini itu terdapat satu buah folder, yaitu folder config, yang dimana di dalamnya ada sebuah file, yaitu file koneksi PHP. Nah, file koneksi PHP ini digunakan untuk menghubungkan program ke database yang sudah tadi kita buat, agar dia itu terkoneksi, sehingga kita bisa menggunakan data-data yang ada di database, serta menampilkan data tersebut. Nah, selain itu, kita juga memiliki 4 buah file, di mana ada file edit, file hapus, indeks, dan juga file tambah. Nah, file edit ini digunakan untuk mengedit data yang sudah ada di dalam database. Kemudian file hapus juga sama, di mana kita dapat menghapus data-data yang tersimpan di dalam database. Kemudian untuk indeks sendiri, indeks ini di sini menggunakan kode HTML, yang dimana untuk membuat tampilan untuk menampilkan data yang tersimpan di dalam database, serta membuat menu navigasi dan juga tombol. Sementara itu untuk file tambah sendiri, file tambah itu digunakan untuk kita dapat menambah data baru ke dalam database. Oke, baik. Kita langsung saja ke penjelasan programnya.
Nah, di sini untuk file koneksi sendiri, di sini itu pada baris 3 sampai baris 6 itu merupakan eh, baris yang berisikan informasi mengenai database, di mana di dalam ada eh, nama server, kemudian ada user dan juga passwordnya, kemudian ada nama database yang sudah kita buat. Tadi kan di database yang saya buat ini, maaf, database yang saya buat kan Wasweb. Nah, jadi di program di sini pada bagian koneksi saya menaruh nama dari database yang sudah kita buat agar nanti dia bisa terkoneksi dan datanya bisa ditampilkan atau dilakukan CRUD. Nah, kemudian di sini pada baris 9 ini adalah kode untuk membuat koneksi ke database yang dimana hasilnya itu akan disimpan di dalam variabel koneksi. Nah, kemudian untuk baris 12 sampai 13 ini itu di mana kondisi untuk memeriksa apakah koneksi itu berhasil atau tidak. Kemudian di sini ada di ini itu dia yang nantinya akan menghentikan program apabila koneksi tidak berhasil dan menampilkan pesan bahwa koneksi gagal. Nah, mungkin itu untuk penjelasan pada bagian file koneksinya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian file edit. Nah, di bagian file edit ini, eh, baris 2 ini digunakan untuk membuat koneksi antara program dengan database, yang dimana kita melakukan pemanggilan terhadap file koneksi. Karena di situ nanti dia akan proses koneksi itu berlangsung atau terjadi. Nah, kemudian di sini kita pada baris 5 dan 6 itu untuk mengambil data dari mengambil data tabel dan juga ID dari URL yang kita gunakan untuk mengedit data tersebut. Jadi kayak nanti di bagian ini tuh dia yang mengambil tabel mana dan juga ID mana yang akan kita edit gitu. Dia yang berdasarkan URL. Nah, kemudian selanjutnya pada baris 10 ini sampai 14, baris ini itu merupakan array yang berisikan daftar kolom-kolom dari tabel. Jadi kayak di dalam tabel karyawan itu ada kolom nama, ID jabatan, ID divisi, ID agama, dan juga ID status. Kemudian untuk tabel jabatan ada kolom nama jabatan, tabel divisi ada kolom nama divisi, tabel agama ada kolom nama agama, tabel status ada kolom nama status. Jadi di sini tuh ya berisikan data-data dari setiap kolom-kolom untuk masing-masing tabel. Nah, kemudian untuk baris berikutnya ini, baris ini itu nanti dia yang akan menentukan foreign key, yang dimana foreign key tadi kan kayak dia merupakan kolom yang berelasi dengan tabel lain. Jadi baris ini tuh dia yang akan menentukan bahwa apakah kolom-kolom tersebut itu dia berelasi atau dia merupakan foreign key atau bukan. Jika ya, maka nanti eh, kolom-kolom tersebut akan dijadikan drop down pada from edit. Nah, selanjutnya untuk baris 25 dan 26 ini di mana digunakan untuk menampilkan kolom, kemudian dia menggunakan perintah show column from, di mana dia menampilkan kolom dari tabel, kemudian dia mengambil nilai primary key atau nilai uniknya dan akan disimpan di dalam file. Nah, setelah itu untuk kolom selanjutnya yaitu dia akan menggunakan perintah select from
tabel where ID. Jadi artinya dia akan mengambil satu kan di sini row yang dimana dia akan mengambil satu baris data yang ada di dalam tabel berdasarkan ID dan akan disimpan pada variabel rows untuk diedit. Nah, selanjutnya di sini itu terdapat kondisi. Sebentar saya harus mengisi data karena sudah bed. Nah, jadi selanjutnya di sini tuh ada kondisi yang dimana program itu memeriksa apakah tombol submit yang ada di bagian edit itu sudah ditekan atau tidak. Jika ya, maka nanti di mana di mana kita membuat sebuah variabel set yang bernilai kosong. Gunanya itu nanti di dalamnya ada nanti pada program terdapat perulangan dari tiap-tiap kolom yang ada pada tabel yang dipilih tersebut. Kemudian nanti variabel set yang kosong tadi itu dia digunakan untuk menyimpan nilai baru atau nilai yang diedit gitu. Kemudian selanjutnya itu pada baris 35 sampai 38 itu di mana dia berfungsi untuk menyimpan perubahan nama tabel dan juga nilai berdasarkan primary key. Kemudian dia disimpan di dalam file. Jadi, dia menggunakan perintah update dan juga perintah set untuk menyimpan perubahan dari nama tabel. Kemudian di sini setelah itu nanti proses perubahan itu di-update ke database. Setelah proses update selesai, maka langsung kembali ke halaman utama. Nah, dan bagian ini tuh merupakan bagian HTML-nya untuk bagian tampilannya. Jadi, di situ nanti ada kode ini berfungsi untuk menampilkan halaman judul untuk edit tabel. Kemudian ada juga ini untuk membuat halaman from ini tuh untuk menampilkan judul halaman dari tabel. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan metode post untuk mengirimkan data ke server. Kemudian di sini tuh ada perulangan serta kondisi di dalam perulangan yang dimana pertama-tama itu terjadinya perulangan atau looping dari kolom-kolom yang ada dalam tabel yang dipilih untuk diedit. Di mana jika kolom itu dia berelasi, maka nanti dia akan menggunakan perintah select untuk mengambil kolom-kolom berelasi tersebut dan membuatnya atau kolom-kolom relasi tersebut akan dijadikan drop down. Setelah itu dia akan menampilkan label dari kolom dan membuat opsi pilihan untuk drop down dari kolom-kolom yang memiliki relasi. Nah, selain itu di sini juga ada perulangan di mana nantinya akan membuat nama kolom dari foreign key yang akan nanti disimpan di dalam variabel nama kolom, kemudian menandai opsi yang dipilih.
kemudian akan menampilkan opsi-opsi tersebut dalam bentuk drop down untuk dipilih nanti saat eh, melakukan edit data atau edit tabel. Nah, untuk baris ini tuh untuk menutup serta memberikan jarak. Kemudian jika kolom itu bukan relasi, maka nanti program akan menampilkan teks biasa dengan berisikan nilai lama. Jadi dia kayak nanti sebentar saya tunjukkan untuk tampilannya. Oke, kita lanjut ke bagian hapus. Nah, untuk bagian hapus sendiri di sini itu masih sama menggunakan include config koneksi itu untuk membuat koneksi dengan database, kemudian untuk pengambilan data dari tabel serta ID juga masih sama karena untuk program saya ini itu dia untuk melakukan CRUD-nya itu berdasarkan URL yang dimana dia menentukan tabel ID dan aksi yang ingin dilakukan dari berdasarkan URL. Nah, selanjutnya di sini ada baris ini digunakan untuk show columns menampilkan kolom dari tabel di mana dia mencari kolom primary key dari tabel yang akan disimpan di dalam file. Setelah itu pada baris 11 ini tuh dia digunakan untuk menghapus data dari tabel berdasarkan ID. Di sini ada perintah delete from, jadi menghapus menghapus isi dari tabel berdasarkan ID yang berdasarkan ID. Kemudian jika proses penghapusan data dari database berhasil, maka nanti dia langsung kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya untuk bagian indeks ini masih sama menggunakan include agar dia dapat terhubung ke database. Agar kita dapat menampilkan data-data yang ada di dalam database. Nah, kemudian menentukan tabel yang aktif. Jadi kayak dia itu baris ini tuh digunakan untuk menentukan tabel-tabel mana yang pemilihan tabel mana yang dipilih itu. Apakah tabel karyawan, tabel jabatan, tabel divisi, agama, atau tabel status. Tapi di sini defaultnya itu tabel karyawan. Nah, kemudian masih sama juga di sini tuh ada daftar kolom dari tiap-tiap tabel. Jadi nantinya daftar kolom dari tiap-tiap tabel ini akan ditampilkan di mana ada tabelnya beserta dengan daftar-daftar kolomnya. Nah, kemudian untuk baris ke-18 ini dia digunakan untuk mengambil semua data dari tabel menggunakan query SQL dan nantinya akan disimpan di dalam variabel data yang nantinya bisa digunakan untuk ditampilkan. Nah, kemudian ini untuk bagian HTML-nya, di mana ada judul, bukan itu, judul halaman yang di bagian search itu. Kemudian ini tuh menampilkan kayak judul di bagian tampilan paling atas. Nah, kemudian pada baris 31 sampai 35 ini itu merupakan menu navigasi tabel. Jadi nanti itu ada kayak tabel, bukan tabel sih, kayak lebih ke ada nama-nama dari masing-masing tabel. Kemudian nanti baris ini tuh digunakan agar kita bisa berpindah-pindah
mau ke tabel karyawan, tabel jabatan, tabel divisi, tabel agama, atau tabel status. Ini itu merupakan linknya. Nah, nanti perintah ini yang digunakan agar kita bisa kayak menentukan kita mau pergi ke tabel yang mana. Nah, selanjutnya di sini ini merupakan link yang digunakan untuk apabila kita ingin menambahkan data ke dalam tabel. Jadi nanti ada tampilannya, kemudian saat kita mengklik masing-masing tabel, kayak masing-masing tabel nanti itu ada tempat di mana kayak ada tampilan di mana kita bisa menambahkan data dari tabel-tabel tersebut. Nah, itu fungsi dari baris ini. Nah, kemudian di sini itu merupakan tampilan untuk tabel datanya, di mana di sini kita membuat header untuk ini tabel dari membuat header dari tabel beserta dengan penentuan jarak-jaraknya. Di sini bordernya 1 dan lain-lain. Kemudian di sini juga kita membuat tabel di mana di sini ada perulangan untuk semua kolom-kolom yang ada di dalam tabel, yang dimana nanti dia akan menampilkan tabel-tabel tersebut menampilkan kolom-kolom tersebut dengan menggunakan huruf besar, dan nanti kan ada kayak ID jabatan, ID underscore jabatan. Nah, itu dia mengganti bagian ini, fungsi dari bagian ini tuh dia mengganti underscore tersebut dengan spasi, sehingga nanti di tampilan itu sudah tidak menggunakan underscore, dia hanya jadi ID jabatan, bukan ID underscore jabatan, agar dia lebih rapi. Nah, kemudian di sini tuh ada sebuah tabel di mana itu berisikan aksi. Jadi aksi itu kayak ini ada aksi, apakah dia melakukan aksi mengedit atau menghapus data. Jadi nanti ada dua tombol aksi, yaitu tombol edit dan juga tombol hapus. Nah, kemudian di sini tuh ada perulangan dari setiap baris data di bagian ini. Kemudian selanjutnya di sini tuh untuk PHP-nya. Nah, di sini itu terjadi perulangan untuk setiap kolom-kolom dari tabel. Nah, di sini juga dia memeriksa apakah tabel itu dia sama dengan, ada kondisi yang memeriksa apakah tabel itu dia sama dengan tabel karyawan. Jika dia memang tabel karyawan, maka dia akan menampilkan kolom-kolom dari tabel karyawan. Kemudian dia akan menyimpan kolom-kolom yang berelasi dengan tabel tersebut. Kemudian di sini pada baris relasi call ini dia akan menentukan nama kolom, kemudian dia mengubah ID kayak ID jabatan itu nanti dia mengubah menjadi dia bagaimana ya saya jelaskan gini. Kan kayak contoh ID di relasi nanti, tabel relasi nanti. Saya akses saja dulu. Di sini data. Nah, fungsi yang tadi itu coba saya tambah karyawan dulu di sini. Alia. Ini tuh yang dimaksud dengan drop down tadi. Drop down dimana ini kan kolom-kolom yang berelasi dengan tabel karyawan. Jadi yang berelasi itu nanti dia jadikan drop down seperti ini. Nah, di sini fungsi dari baris kode ini itu nanti dia mengubah
nama kok ID itu menjadi nilai dari kolom. Dia menentukan nama kolom dengan cara mengubah ID menjadi nama kolom. Jadi kayak di sini nih kan ID jabatan nih. Jabatan di bagian ID jabatan manajer itu dia ID jabatannya 1. Jadi dia mengubah agar nanti pada kolom ID jabatan ini yang ditampilkan itu bukan 1, tapi nama jabatan. Yang ditampilkan itu nama jabatan. Jadi manajer agar mudah untuk dipahami gitu. Kan nah, kemudian nanti baris ini dia akan mengambil nilai dari kolom relasi, nilai dari kolom relasi ini dia akan mengambil nama yang bagian nama jabatan ini, manajer, kemudian menampilkan nilai kolom relasi, menampilkan nama kolom relasi, nama kolom. Jadi sehingga yang ditampilkan di sini tuh manajer bukan 1. Nah, selanjutnya di sini jika kolom itu bukan jika tabel itu bukan karyawan atau maka nanti dia akan menampilkan kolom biasa. Nah, selanjutnya di sini tuh baris ini tuh dia untuk membuat kolom aksi, di mana kolom aksi itu kan tadi yang sudah saya bilang ada 2, ada edit dan hapus. Jadi ini tuh link untuk kita dapat mengedit dan juga menghapus data berdasarkan dari tabel dan juga ID yang dipilih dari URL ya. Nah, jika kita memilih edit, maka dia akan mengedit data baru, data lama dengan data baru. Dan jika kita memilih hapus, maka nanti akan muncul pesan konfirmasi apakah yakin ingin menghapus itu. Nah, selanjutnya di bagian tambah data ini, di mana kita menambahkan data baru ke dalam database. Masih sama menggunakan include untuk koneksi ke database, kemudian untuk cara menambahkan data itu dia berdasarkan tabel yang aktif. Jadi kayak nanti dia mengaksesnya itu berdasarkan URL dari tabel. Nah, kemudian di sini itu ada kolom mapping yang dimana berisikan data-data dari daftar-daftar kolom dari tiap-tiap tabel. Kemudian ini juga merupakan kolom-kolom kolom-kolom dari tabel yang berelasi dengan tabel lain yang akan dibuat menjadi drop down. Nah, jadi maksud dari drop down itu yang bagian ini. Ini bagian ini. Ini tuh drop down. Drop down ini. Kayak dia bisa dipilih gitu. ID jabatan, terus ID divisi bisa dipilih. Kemudian ini itu drop down. Nah, selanjutnya di sini itu ada kondisi di mana dia mengecek apakah tombol submit pada bagian tambah itu sudah ditekan. Nah, jika tombol submit itu sudah ditekan, nanti itu ada 2 buah variabel kosong yang dimana variabel file dan variabel value, di mana files ini digunakan untuk menyimpan nama kolom, sedangkan value ini untuk menyimpan nilai kolom. Kemudian nanti ada perulangan dari kolom tabel yang dipilih tersebut. Nanti eh, file ini dia menyimpan nama dari kolom, kemudian value ini dia menyimpan nilai dari kolom
dia menyimpan nilai kolom dari from post atau dari nilai yang di input yang dimasukkan gitu. Nah, terus di sini eh, bagian baris 31 ini itu dia digunakan untuk memberikan nilai insert into memberikan nilai pada tabel, memberikan nilai pada tabel di mana inputannya itu dari pengguna. Nah, kemudian selanjutnya di sini itu proses di mana menjalankan query MySQL ke database. Nah, ketika proses penambahan data itu berhasil, maka nanti dia akan kembali ke halaman utama. Oke, sedangkan ini tuh adalah bagian HTML-nya untuk tampilannya. Jadi, sama halnya seperti tadi, di sini itu baris kode yang digunakan untuk menampilkan judul halaman tabel. Kemudian di sini itu untuk menampilkan judul from tabel, judul from tambah tabel. Kemudian di sini juga menggunakan metode post untuk mengirimkan data ke server. Nah, di sini juga ada perulangan, kemudian di dalam perulangan tersebut ada kondisi, di mana perulangan yang dilakukan pada setiap kolom yang ada di dalam tabel. Kemudian dia memeriksa kondisi apakah kolom-kolom tersebut itu adalah relasi atau bukan. Jika relasi, maka nantinya akan dibuat drop down. Nah, kemudian pada bagian ini, semua data relasi itu akan diambil. Dia akan select itu perintah untuk menampilkan. Jadi nanti dia menampilkan data-data untuk kolom-kolom yang berelasi, kemudian dia mengambil data-data tersebut dan disimpan ke dalam variabel res. Nah, setelah itu nanti dia akan menampilkan drop down. Dia akan menampilkan drop down relasi beserta dengan opsi pilihannya. Kemudian di sini juga ada perulangan dari data-data relasi yang tersimpan di dalam variabel res. Dan nanti pada bagian ini tuh ID ID itu diganti dengan nama kolom agar nanti mudah untuk dipahami, dan juga dia akan menampilkan baris ini digunakan untuk menampilkan opsi dari drop down dengan menampilkan nama kolom untuk pemilihan. Oke, lanjut. Jika kolom itu bukan relasi, maka dia akan menampilkan teks biasa. Kemudian ini adalah baris untuk menampilkan tombol submit pada bagian menambahkan data. Nah, untuk hasil runningnya itu seperti ini, di mana di sini sudah terdapat 5 kolom, kolom karyawan, kolom jabatan, maksudnya tabel karyawan, tabel jabatan, tabel divisi, tabel agama, dan juga tabel status. Nah, di sini pada masing-masing tabel kita sudah bisa menghapusnya, hapus HRD, HR, kemudian agama kita bisa edit, Katolik, Katolik. Nah, dia sudah diganti jadi Katolik. Sebentar, kita edit. Indeks PHP line 6, mulai 6. Sebentar.
Oh, coba saya hapus. ID divisi, ID agama, ID status aksi. Ini ada error di bagian MySQL saya. Coba saya lihat. Sebentar, saya akan ini tadi untuk bagian. Coba saya hapus dulu untuk database-nya. Kemudian nanti kita coba membuat database baru. Was web, oke, was web, create, was web, create, SQL, kemudian go. Nah, di sini sudah jadi. Tadi kesalahannya itu ada error di, maaf, ada error di bagian database saya. Coba di sini kita hapus tab. Nah, di sini sudah bisa dihapus. Kemudian coba kita tambah status magang. Di sini sudah bisa ditambahkan. Kemudian bagian karyawan kita tambah karyawan, alia. Nah, ini tuh drop down tadi yang kita buat, di mana bagian yang kolom-kolom yang berelasi dengan tabel lain itu nanti dijadikan drop down seperti ini. Ini tuh bagian drop downnya. Jadi di mana kita bisa memilih opsi-opsi dari kolom-kolom tersebut. Ditambah. Nah, nanti di sini tuh dia sudah bisa ditambahkan, di mana kita juga bisa mengeditnya kembali. Ini seperti ini, terus ini. Di bagian jabatan juga kita sudah bisa tadi bagian jabat. Nah, kita sudah bisa menghapusnya. Kemudian bagian ini kita bisa edit HRD. Kemudian bagian agama kita bisa hapus agama Hindu. Oke, bagian status sudah bisa menambahkan. Bisa, oke. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai website saya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan di dalamnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.